Welcome to this week's episode. We love to having you here. Our missions are to discuss about pop culture, art, community, music, and film. At Senin Lembur Podcast. Karena Senin, awal dari sebuah cerita. Let's get started. Alright, yes. Gue mau perkenalan dulu kali ya. Kenalin, gue Gesra Julio, di mana kali ini gue bakal memandu lo semua dalam salah satu konten bernama Senin Lembur. Yes, podcast Senin Lembur. Kenapa lembur? Ya kan? Siapa sih yang gak asing sama kata-kata lembur? Ya kan? Bukannya lembur dalam bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Sunda lembur artinya kampung. Ya enggak sih? Nah, tapi Senin Lembur ini adalah buat menggambarkan lo untuk supaya tidak menjadi seorang yang membenci dengan hari Senin, ya kan? Karena kenapa? Karena Senin itu adalah awal dari sebuah cerita. Di setiap minggu itu, Senin adalah mengawali lo untuk mendapatkan cerita-cerita baru, untuk menciptakan cerita-cerita baru. Nah, daripada Senin Lembur lo malah makin jadi mumet, mendingan lo dengerin podcast ini. Karena kali ini gua akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang bisa dibilang ini sudah bergelut di bidang event. Eventnya juga besar banget. Udah gitu dia ini pernah bikin konser musik pakai truk tentara kalau mau ke lokasinya, iya enggak? Dan berhubungan dengan kaki. Sepatu maksudnya. Langsung aja kita sambut bapak yang satu ini, Catura Pasha. Halo. Dengan background memanahnya sangat luar biasa sekali ruangan. Bapak ini ruangan untuk mengatur strategi ya. Iya, ini buat setting alat di sini. Oh iya. Emang lagi hobi memanah nih belakangan ini. Iya, hobi banget Pak. Itu ngilangin stres Pak, memanah tuh. Di rumah mulu kan, mumet, ya mana kuncinya. Oke. Jadi lu lagi apa namanya istilahnya WFH gini tuh memanah berarti di rumah nih, sering banget nih. Memanah. Setiap hari. Iya. Ini ruangannya ya. Ini ruangannya. Harus nyobain Pak. Nanti kapan-kapan nyobain deh. Siap. Gue kapan-kapan akan nyobain. Oh, stress release-nya salah satu memanah ya. Memanah. Kayaknya beres pandemi ini Asa jadi atlet panah kayaknya nih. Amin. Susah banget. Oke. Jadi di keadaan yang sekarang dianjurkan untuk di rumah aja, gimana nih Sa? Karena kan lu sebagai event creator ya. Saya lagi ngapain aja gitu selain ya pasti memanah tadi. Ya harusnya kan event JSD itu tanggal 26 sampai 29 Maret, Pak. Oke, ditahan dulu. Nanti kita akan cerita-cerita tentang JSD. Alright. Biar spoiler. Oke. 29 Maret. Akhirnya eventnya dipospon. Tidak dibatalkan tapi dipospon. Kita akan kulik lebih banyak lagi mengenai event dari seorang bapak beranak satu yang saat ini lagi di rumah aja, ya kan? Sa, menurut lu nih, lu kan sudah bergelut di bidang event, ya kan? Nah, kenapa lu memilih untuk menjadi seorang event creator? Karena kan lu punya basic di advertising juga gitu. Dan pastinya ini sekarang udah berjalan dan beberapa event lu ini menjadi event yang sangat skalanya nasional banget. Ini kenapa nih lo memilih untuk itu? Come from-nya sebenarnya paling simple tuh dari passion gua yang tidak tersalurkan sih Pak. Oh gitu. Passion gua dan kawan-kawan gua, partner-partner gua yang tidak tersalurkan. Jadi kayak event yang gua buat tuh kayak ada Jakarta Sneaker Day, terus ada Melodi Alam. Itu sebenarnya come from-nya dari passion kita terhadap sneakers dan musik alam atau folk music. Itu dari situ passionnya. Cuman pada saat itu belum ada event yang bisa mewadahi passion kita tersebut. Akhirnya kita berinisiatif bareng teman-teman, bareng partner gua di Invia untuk bikin event yang kita suka itu.
Intinya sih itu paling simpelnya. Akhirnya berjalan waktu ya eventnya jadi booming dan jadi makin sini makin besar kayak gitu sih. Oke, jadi emang dari passion lo dan teman-teman lo yang pastinya istilahnya dari situ tercetuslah Melodi Alam dan juga Jakarta Sneaker Day. Nah, tapi dari seiring berjalannya waktu lo di di konser lo sebagai event creator, bisnis advertising masih tetap berjalan. Masih berjalan. Jadi sebenarnya event ini juga side bisnisnya gua sih. Jadi main bisnis gua itu tetap di advertising di OH. Kalau side bisnisnya ini yang project bareng gua, joint venture bareng kawan-kawan gua di Invia, bareng ownernya itu kebetulan teman SMA gua, Aji. Terus basicnya sebenarnya orang-orang Bogor, Bang, kalau boleh jujur. Oh gitu. Jadi akhirnya kita ngobrol, kita joint venture bikin satu IO, ya jalan lah itu JSD, Melodi Alam, TUJ dan lain-lain kayak gitu. Oke, nah sebelum tercetus si Melodi Alam, Jakarta Sneaker Day, sebelumnya lu udah pernah bikin event-event juga berarti? Pernah di Bogor, event-event kecil. Bareng kawan-kawan, bareng Daru, bareng Semong. Bikin waktu itu apa ya? Bogor Clothing Expo tuh. Oh, Bogor Clothing Expo. Iya. Oh, Bogor Clothing Party. Itu Bogor Clothing Party. Iya. Tadi kau bilang apa sih? Bogor Clothing apa? Bogor Clothing Expo. Bogor Clothing Party. BCP. Itu eventnya juga berdasarkan passion lo dan juga teman-teman berarti kan? Iya. Waktu itu kan kita punya ini, gua bareng teman-teman punya brand apa ya? Brand clothing namanya Lemuria bareng Cemong dan Wow waktu itu. Ya akhirnya karena kita pengen gimana caranya kita nyari wadah buat jualan gitu, terus bareng teman-teman yang lain akhirnya ya kita bikin sendiri aja deh event. Nah itu event pertama gue tuh itu baru inget gua. Itu event pertama lu berarti ya? Sebelum ada JSD dan lain-lain, itu event pertama yang benar-benar kita promotorin, kita manage well dari awal banget, dari nol gitu itu akhirnya sekarang udah banyak event-event yang sudah berskala nasional lo garap dan juga sama teman-teman lo gitu ya. Nah, kalau ngomongin dari event musiknya ini nih, Melodi Alam gitu kan. Ini adalah event musik yang lo buat. Nah, namanya kan Melodi Alam. Ya, kenapa lo akhirnya kepikiran untuk creating sebuah event bertajuk Melodi Alam gitu? Apa konsep dasar utamanya gitu? Asik. Come from-nya tuh dari anak-anak santuy sih, Pak. Kita kan bukan anak-anak rasa, Pak. Anak-anak santuy. Iya, jadi kita sesimpel itu sih, kita pingin nikmatin musik. Jadi kalau bikin venue di kota kan biasa aja gitu ya. Abis kita dengar konser, abis itu beres sudah balik gitu. Cuman kita pengen yang bener-bener gimana sih caranya kita ada venue yang kita di sana, terus kita enjoy secara physical sama audio. Jadi ya akhirnya kita kepikiran, tercetuslah ya udah kita bikin event di hutan aja yuk. Waktu itu kepikirannya karena yang paling dekat dari Jakarta adalah Gunung Hutan tuh yang paling enak di manage itu Gunung Pancar. Akhirnya kita ke Gunung Pancar. Ya. Akhirnya kita bikin di situ. Terus kita carilah gimana manage-nya dengan baik. Jangan sampai setelah kita bikin jadinya bad perspektif gitu. Gimana caranya orang happy lah intinya ke situ. Ya kita akhirnya bikin strategi sedemikian rupa supaya orang-orang happy ke situ. Alhamdulillah ya semua orang happy, nggak ada yang ngoceh-ngoceh di Instagram kayak event sebelah gitu, Pak. Semuanya happy, nggak ada yang ngoceh-ngoceh. Ini sebenarnya yang mau gua sedikit agak klikitik gitu kan. Dari event lu Melodi Alam di 2017 pertama gitu kan. Nah, itu unique selling point-nya apa ketimbang event yang ngomel-ngomel di Instagram itu gitu. Jadi yang ngebedain kita memprepare si audiensnya supaya siap untuk masuk ke alam. Jadi audiens yang datang emang audiens yang udah kita filtering sedemikian rupa supaya orang-orang ini emang
tahu kondisi alam sebagaimana Mestinya. ya alam gimana sih? Iya mestinya. Even hujan itu kan bagian dari alam, dan waktu event itu hujan Pak, di Melodi Alam hujan gede Pak, tapi nggak ada satupun ada audiens kita yang nyetus atau ngomel, semuanya happy gitu. Syukurnya kita udah prepare dari awal bahwa audiens yang kita bawa kondisi alam bakal kayak gini loh. Terus kita harus lo harus prepare jas hujan loh, soalnya kita nggak tahu bakal hujan apa enggak, tapi hujan adalah bagian dari alam dan lo harus nerima ya sedemikian rupa alam. Akhirnya ya semuanya happy lah, walaupun hujan, walaupun apa, sempat berhenti karena hujan, tapi mereka nggak ngomel, mereka malah teriak, lanjutin lagi dong, biarin aja hujan, lanjutin. Akhirnya kita lanjutin dan semua happy. Dan semua di bawah happy. hujan. Tapi gimana caranya lu sebagai creator eventnya untuk let's say memberikan komunikasi kepada si audiens untuk meyakinkan si audiens bahwasanya lu harus bersiap dengan ini, dan apa filtering sistemnya supaya si audiens tuh udah siap untuk datang ke Melodi Alam gitu. Balik ke pertanyaan lu tadi, gimana caranya ngefilter orang yang datang ke event kita? Ya pastinya kita punya strategi namanya funneling. Funneling itu apa ya ke bahasa Indonesia? Funnel itu corong dari corong kan segitiga gitu ya. Dari masif ke fokus gitu, ke objek yang fokus, ke audiens yang fokus. Nah kita pertama ngejar di paling atas itu dari yang paling masif dulu. Kita sebarin tentang knowledge tentang event kita di semua channel Invia yang Invia punya, kita sebarin, dan partner-partner media lainnya kita sebarin. Kita punya event, kalau kita study case tentang Melodi Alam berarti ini ya, kita punya event Melodi Alam. Nah kita knowledge tentang si eventnya tuh kayak gimana sih, musik folk tuh apa aja sih, terus jenisnya kayak gimana sih, kita sebarin. Akhirnya seorang-orang ini kan nge-follow dari akun-akun yang banyak itu, dari yang massive akhirnya nge-follow ke yang lebih kecil. Nah yang lebih kecil itu akun yang kita punya namanya @melodi.alam di Instagram. Nah akun si eventnya ya. Akun si event. Nah dari akun yang banyak itu yang masif, akhirnya terfilter orang-orang yang benar-benar interest sama event di dalam itu. Nah di dalam itu, dari audiens yang udah masuk di dalam akun kita, baru kita knowledging tentang si eventnya. Yang tadinya tentang musiknya, awalnya kan tentang musiknya nih. Nah, masuk ke platform yang kita punya, akhirnya kita educate tentang eventnya di mana, ya tentu di hutan, terus cara datangnya gimana, terus ya lu sampai cara pakai apa ya, pakai baju itu kayak gimana tuh kita kasih tahu, bahwa nanti itu bakal dingin, nanti itu bakal hujan, nanti itu bakal berlumpur atau banyak tanah. Akhirnya ya makin terfilter juga tuh orang yang datang untuk ke event kita. Mereka udah tahu mau harus kayak gimana. Salah satunya itu kita bikin video teaser yang memperlihatkan bahwa si tokoh ini, si hero di video teaser ini memakai dress code-nya tuh kayak gimana sih buat datang ke event. Harus prepare well lah buat datang ke hutan gitu. Akhirnya terkuret lah itu orang-orang audiens yang beli tiket, itu orang-orang yang ngerti gimana caranya masuk hutan atau pengen explore lebih dalam gimana sih ke hutan itu dengan cara yang benar gitu. Dengan pakaian yang proper gitu. Kayak gitu, Pak. Alright, jadi beneran sama lu tuh sudah di ke creating sedemikian rupa supaya si penonton ini atau si audiens tuh akhirnya paham apa yang lo pengen, yang lo kasih, dan mereka harus lakukan supaya mereka pun dapat experience-nya dan tidak istilahnya tidak jadi saltum gitu lah ya, dan dia bisa menikmati si acara Melodi Alam ini. Oke, ya tadi kita udah ngobrolin tentang event Melodi Alam. Ini Melodi Alam ini masih dilanjut lagi apa gimana nih, Sa, buat si eventnya sendiri? Tadi kalau dijelasin tentang gimana caranya untuk memfilter para penonton ya kan, untuk bisa datang ke Melodi Alam dan akhirnya mereka tidak merasa apa ya, bahasanya tidak merasa kecewa lah gitu kan. Jadi kalau Melodi Alam itu adalah event lu yang di alam gitu kan.
Nah, kalau sekarang kalau event yang di kota adalah namanya GSD gitu. Gue bridging aja sih. Di kota ada GSD. Iya, Jakarta Sneaker Day. Di kota ada GSD gitu kan. Jadi kalau udah sebenarnya kalau dari sebagai komposisi lu sebagai event creator udah seimbang banget gitu kan ya. Ngomongin alamnya ada, ngomongin perkotaannya ada gitu. Nah, sekarang bercerita tentang GSD, Jakarta Sneakers Day. Jadi kalau menurut lu sendiri esensi GSD menurut Asa sendirinya apa nih, Sa? Esensinya. GSD sebenarnya banyak orang juga banyak teman gue yang salah kaprah sih tentang GSD. Nah, jadi banyak orang yang kayak teman gue tiba-tiba nge-WhatsApp gue, "Sa, lu jual sepatu ini nggak sih?" Lah gitu. Jadi gue kayak jualan sepatu. Jadi kesannya GSD itu event selling doang gitu, orang-orang ngira. Emang secara GMV gross merchandise volume emang besar banget event kita, tidak dipungkiri. Cuman kita sebenarnya bukan hanya event jual beli doang sih. Kita ini kalau gue bisa bilang GSD ini ya hub atau platform buat sneakerhead buat apa ya, buat discuss mengenai sneakers, buat belajar lebih jauh mengenai sneakers, buat ketemu community lain, buat channeling, buat ngobrol kayak gitu sih. Bukan hanya masalah jual beli doang. That's why event GSD yang beda sama event lainnya, kita nggak fokus ke jual beli. Kita di dalam sini kita selalu undang culture yang apa ya, yang masih bersentuhan sama sneaker, kayak hip hop pastinya itu selalu ada, basket, skate. Karena lu tahu sendiri setiap brand graffiti itu punya gitu ya. Graffiti. Setiap brand itu punya identitinya masing-masing. Kayak lu kalau denger fans lu apa sih ininya? Community yang paling dekat sama fans ya sneakers. Skateboard. Terus kalau lu denger Jordan ya basket. Basket. Jadi setiap kita bikin event GSD, kita selalu touch si community atau culture yang berhubungan sama sneakers kayak gitu. Jadi intinya adalah event ini ya buat ngedukasi orang mengenai sneakers. Kenapa tiap tahun makin besar? Karena fokus kita emang setiap kita bikin GSD, kita sebisa mungkin ngedukasi orang buat mengenal apa sih sneakers. Soalnya kalau orang awam gitu ngelihat sneakers pasti pada anjing. Boleh bilang anjing kan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bebas. Anjing, masa sneakers harganya 7 juta, 13 juta, ada yang 50 juta, ada yang 150 juta, kan? Orang-orang awam pasti ngelihatnya gitu. Nah, kita GSD itu mencoba mengedukasi orang bahwa ya kenapa harganya segitu, karena ini faktornya. Kenapa? Sedangkan brand sneakers kan nggak hanya itu doang. Ada brand yang bisa kita yang mewadahi dompet kalian gitu. Bisa apa ya? Bisa sesuai lah, disesuaikan gitu ya. Disesuaikan, ya. Belajar itu nggak harus langsung lu harus beli 7 juta terus lu jadi anak sneakerhead, enggak. Kita juga di dalam event kita juga ada steal deal yang harganya 1 juta tapi ya barangnya juga bagus. Ya lu dari situ juga lu bisa belajar gitu. Sedangkan harga mahal kan itu sebenarnya konsepnya demand supply doang. Kenapa harga mahal? Karena demandnya tinggi, supply-nya dikit. Betul. Jadi barang rare lah kasarnya gitu ya. Jadi barang rare. Jadi harganya mahal. Tapi kalau mendengar dari penjelasan lo tadi, ini si posisi GSD ini sekarang di mana nih? Apakah memang mempertemukan komunitas sneakers atau mempertemukan seller dan buyer gitu? Posisinya sendiri. Kita tuh mempertemukan semuanya, antara B2C bisa business to commerce, B2B bisa business to business. Akhirnya sekarang kan culture-nya lagi gitu kan, business to business, di mana brand collab sama brand. Kayak Louis Vuitton gitu, collab sama Supreme, sekelas brand high end collab sama brand skate gitu. Culture-nya sampai segitunya ya. Nah, kita tuh di JST itu mempertemukan semuanya, B2B, B2C, government to bisnis juga kita mempertemukan. Akhirnya Pak Jokowi aja sekarang pakai sneakers kan? Ya. Nah akhirnya kita dapat insight dari Pak Jokowi waktu datang ke JST. Dia tuh minta lu jangan fokus ke, ini kasarannya ya kayak gini. Iya. Dia nggak bilang lu kayak gitu. Cuman lu jangan fokus ke brand luar doang dong. Lu fokus ke brand lokal.
Akhirnya ya tahun depannya setelah Pak Jokowi datang kita bikin klaster sendiri, klaster di mana area itu ada brand-brand lokal. Brand lokal. Akhirnya alhamdulillahnya ya ke boosting. Kayak waktu itu siapa yang bikin ya? Si brand lokal tuh apa ya? Yang lagi booming. Kompas. Wah, gue ini bisa dicecer nih, lupa. Kompas waktu pertama itu kan Kompas bikin booth setelah tahun lalunya Pak Jokowi datang. Nah, waktu Kompas buka itu langsung hype Pak, itu 2 hari langsung sold out barangnya. Yang waktu itu dia ngeluarin Bravo 1 Kompas collab sama Brian itu suhu sneakers di IST. Itu booming. Akhirnya si brand lokal itu udah nggak dipandang sebelah mata juga. Nah, tahun ini tuh kita lebih memperbesar marketnya lagi buat brand lokal buat masuk ke JSD. Jadi sekarang tuh brand lokal itu lebih banyak komposisinya dibanding sama brand luar di JSD. Kayak Pak Jokowi datang ke event kita juga kan yang dia lirik itu Sam Barkley ya. Sam Barkley, benar. Dia di Sam Barkley di sana dan dia pakai tuh. Terus besoknya dia pakai Nah ternyata in the end kita ngeliat bahwa brand lokal ternyata bisa bersaing juga sama brand luar kayak gitu. Soalnya di luar itu kita underestimate banget, orang ngeliat Indonesia, anjing apaan sih Indonesia main sneakers gitu. Ternyata pas kita undang event-event luar, teman-teman kita di Singapura, di Seoul Superior, terus di Malaysia Sneakerlah, ataupun Kickstand di Aussie, kita undang mereka datang ke JSD. Mereka pada kaget Pak ngelihat market sneakerhead Indonesia yang segitu ramenya gitu. Segitu ramenya, lebih besar daripada marketnya mereka gitu. Waktu itu juga gue pernah ke Hong Kong datang ke event SneakerCon. Kan gue juga harus apa namanya? Studi banding ya. Studi banding. Gue datang ke waktu itu SneakerCon di Hong Kong. Terus gue ngobrol sama main sponsornya mereka, ngasih ini ngobrol tentang sneakers. Terus dia nanya, lu dari mana? Dari Indo, gue bilang. Gue juga bikin event sneakers di Indo. Terus gue liatin video after event gue yang dibikin sama Taman Kota. Asik. Gue liatin tuh video after event gue. Terus dia kaget Pak, anjing ini kata dia, lu yakin ini di Indonesia? Iya gue yang buat kata gue. Wah lu nggak perlu kita sih kata dia. Ini insane sih, ini gila sih kata dia. Iya soalnya emang Indonesia itu dipandang sebelah mata banget sama orang luar Pak. Akhirnya salah satu objektif di JSD kita masukin adalah ngebuat pasar lokal jadi mendunia gitu. Luar biasa sekali ya. Dan kalau ngomongin si JSD ini yang tadi lu udah ngasih bahwasanya posisinya ini memang untuk B2B, B2C dan selain sebagainya yang berkecimpung di JSD. Tapi kalau buat dari penggagasnya dari JSD sendiri ini ada siapa aja sih, Sa? Penggagasnya itu kita bikin JSD itu ada 3 entity. Pertama itu gua di Lumina, ada partner gua Aji sama Andre di Invia, terus ada Om Angga di Umbre. Umbre itu kayak cleaning shoes, kayak produk cleaning shoes buat sneakers, khusus buat sneakers. Nah, kita tuh punya peran masing-masing. Kalau gua itu fokusnya di offline sama event. Maksudnya event tuh kayak eksekusinya. Oke. Terus Invia itu promoting dan digital, fokusnya di marketing. Sama Angga itu touch di community, karena dia udah punya base-nya tuh, dia udah kenal semua community sneakers. Nah dari 3 skill itu akhirnya kita gabung bikin JSD kayak gitu. Jadi semuanya udah punya perannya masing-masing tuh, gimana cara ngebentuk si JSD ini. Nah tiap tahun ya kita ngeduplikat strategi yang kita bikin dari awal. Jadi kita selalu fokus di 3 bulan secara optimal buat ngejar si JSD setiap tahunnya kayak gitu. Dia nemu aja gitu ide event-event yang pasti ada pasarnya dan diketuk dan akhirnya keluar dari berbagai macam penjuru gitu dan menciptakan sebuah event yang sangat luar biasa besar, Melodi Alam, Jakarta Sneaker Days.
Tapi jadi kalau yang gue pelajari itu niche market itu selalu ada sih Pak. Oke. Niche market itu selalu ada. Misalkan kita mau bikin pecinta ini susu nih, event susu, itu ada Pak, orang-orang pecinta susu. Cuman nggak belum tersentuh aja. Cuman jadi seberapa lu mau bekerja keras buat ngejar si niche market ini sih Pak sebenarnya. Gimana ya sebenarnya? Seberapa lu willing buat bikin event yang bisa ngincer si niche market itu. Ini misalkan lu bikin event pecinta remote, ada aja Pak yang pecinta remote. Cuman belum tersentuh aja gitu. Iya. Berarti memang lu melakukan riset dulu ya. Lu riset dulu nih ya. Ada itu harus sih riset. Riset market lah ya kasarnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari setelah Melodi Alam dan GSD ini nih, lu sudah mempersiapkan amunisi apa nih? Event lainnya? Ya gitu. Kita nanti tuh ada planning buat ada yang ngajakin bikin event sigar. Oh iya, itu kan aneh lagi nih. Sigar event. Jadi sigar itu dari dulu itu dipandang dengan sesuatu yang high class, terus harganya mahal. Mafia lah ya. Terus mafia, image-nya itu lah. Jadi karena orang-orang tuh nggak berani nge-touch itu karena gue nggak mampu nih, gue nggak bisa. Gitu. Padahal ya setelah kita discuss sama salah satu hero sigar di Indonesia. Namanya Dayana, Bang Yadi. Nah, ngobrol sama Bang Yadi ternyata sigar itu nggak segitunya juga. Sekarang mulai bermunculan nih anak-anak muda yang udah nyigar seumuran gua lah. Udah mulai nyigar. Kesannya kan wah gitu. Padahal ya sebenarnya nggak gitu juga. Emang enak banget sih Pak. Jadi tinggal image-nya doang, gimana caranya kita ngerubah si image sigar ini bukan barang yang wah segitu. Dia itu mahal karena faktor ini sih Pak, faktor pajak dan importnya. Itu mahal karena itu. Padahal sigar lokal juga nggak kalah enak daripada sigar dari luar, dari Kuba. Kayak kita tuh punya Dayana, itu dari Jember. Itu kalau lu cobain, taste-nya itu nggak kalah enak dari Cohiba. Cohiba itu kan harganya bisa 500 sampai 1, sekian. Satu sigar doang. Satu sigar, oke. Itu satu sigar. Sigar lokal itu harganya yang petit aja 150.000, tapi harganya enak sama dengan harga Cohiba yang 1,5 juta. Oke. Akhirnya lu menemukan selling point lagi di situ gitu kan ya. Ini kayaknya bisa diangkat nih untuk menjadi sebuah event. Padahal kalau kita, gua agak sedikit flashback, gua zaman SMA tuh gua pernah nyobain namanya Cigarilos gitu. Cigarilos itu. Itu lokal pride juga gitu Cigarilos. Lokal pride itu. Cigarilos luar biasa, ya kan? Nah, kalau tadi kita ngobrolin perihal pekerjaan lo nih, tentang event kreator, lo sebagai orang advertising juga, udah gitu ada 2 event besar lo, Melodi Alam, Jakarta Sneakers Days, dan juga sebagai seorang ayah gitu. Kalau dari lu pribadi nih, sebenarnya Asa itu siapa sih, Sa? Gue bertanya Asa ke Asanya sendiri, gitu. Asa itu siapa? Nah, Asa itu siapa? Lu menggambarkan diri lu tuh siapa gitu? Bagaimana? Gitu? Asa itu orang yang beruntung sih. Ada di sekitar kalian. Ide. Orang beruntung. Sebenarnya semua hal yang gua konsepin atau gua udah pikirin dari awal itu apa ya? Nggak ada yang tahu kan hasilnya gitu. Betul. Itu ya keberuntungan aja. Lucky guy gak satu. Lucky bastard. Iya. Iya, makanya nggak semuanya kan. Kalau gua tuh yakin kalau semua itu nggak ada yang terjadi secara kebetulan gitu. Nggak ada yang kebetulan. Jadi ya apa yang gua lakuin adalah sesuatu hal yang udah ya, walaupun resultnya nanti buruk atau baik, yang penting ya gua lakuin ya itu lakuin yang terbaik dan emang datangnya dari passion gua gitu, dari apa yang gua suka.
bukan karena terpaksa atau mengejar sesuatu. Kayak gini deh, kayak JSD itu gue nggak tahun pertama itu sama sekali nggak mikirin untung rugi. Yang penting gue do it first deh, gue lakuin aja deh, nanti hasilnya kayak gimana nanti ya itulah hasil dari kerja keras gue, hasil dari proses itu kayak gitu. Jadi Asa itu orang beruntung sih, soalnya hasilnya kebetulan ya lagi baik aja gitu. Gitu Pak. Dari istilahnya dari dua hal yang emang lu passion dan lu lakukan, dan dia mendapatkan atau jalurnya jalur beruntung gitu. Akhirnya Asa adalah seorang laki-laki yang beruntung. Wah, luar biasa sekali. Berarti punya teman seperti kalian itu kan beruntung banget gua. Sangat luar biasa, Pak. Kalau gua nggak punya teman-teman kayak kalian, gua belum tentu jadi kayak gini gitu. Dan juga jadi semuanya nggak ada yang kebetulan. Iya, dan juga gua ternyata secara tidak kebetulan dulu waktu kecilnya juga tetanggaan gitu kan. Iya. Tapi berarti insight yang melatar belakangi lo untuk buat bisnis ini semuanya berdasarkan passion berarti, Sa? Berdasarkan passion. Pasti lu kalau apa ya? Orang tuh susah, Pak, kerja kalau nggak passion. Itu kerjanya bakal nggak comfort atau hasilnya jadi nggak maksimal. Tapi kalau lu kerja sesuai passion lu, apa yang lu suka, apa yang lu mimpiin, ya hasilnya jadi lebih maksimal dan optimal. Kayak gua dulu bikin Huli bar, ya passion gua dulu mabok. Sesimpel itu. Tuh bagaimana caranya gue punya tempat minum, terus gue bisa minum sepuasnya gitu doang passion gue. Akhirnya jadi kan Huli. Akhirnya kan obat. Iya. Cuman jadi yang gue pelajarin dari hidup gue nih, selama lu punya passion, itu pasti ada jalan. Walaupun passion lu buruk, passion lu buruk atau baik, pasti ada jalannya aja. Dan akhirnya sekarang passion lu yang dulu itu disalurkan kepada orang yang punya passion lagi gitu. Iya. Jadi nggak putus sebenarnya ya. Jejaknya masih ada. Jejaknya masih ada sampai sekarang gitu. Nah, kalau dari gimana? Apa? Sampai sekarang kan gue masih banyak dikenalnya Asa Huli. Oh iya masih dikenal lagi tuh. Sampai akhirnya orang ngomong, udah dijual loh teh. Gitu, Asa mana? Asa Huli udah dijual loh teh gitu kan. Itu berarti salah satu bisnis awal lu berarti ya saya? Atau ada lagi di belakang itu? Enggak itu. Itu ya bisnis proper gue yang paling awal Huli. Dari situ juga gue belajar berbisnis tuh, gue dari situ. Belajar berkomunikasi, memanage bisnis. Itu dari Huli sih. Nah, berarti kalau advertising ini termasuk passion lu juga apa enggak? Jadi advertising kan sebenarnya awalnya dari bisnis keluarga ya Pak. Oh iya, mau nggak mau jadi passion ya. Sudah di brainwash dari kecil Pak. Iya. Tentang billboard. Jadi gue kalau sama bokap nih mana-mana nih. Oh, bokap gue deket banget sama Daru. Oh yes, yoi. Oh ini apek, sobat apek sama Daru. Jadi dari kecil gue kalau jalan sama bokap, misalnya naik mobil, itu selalu bokap gue motoinnya billboard doang, billboard fotoin aja. Oke. Nah dari situ gue kayak dipropagandain bahwa nanti lu masa depan lu bakal kerjain billboard, kerjain advertising. Jadi memang sudah itu mah sudah silsilah keluarga lah ya kalau advertising mah ya. Silsilah. Semua kakak gue semuanya punya perusahaan advertising sendiri. Oh. Jadi emang udah dibesarin buat bergerak di bidang industri periklanan sih di advertising. Tapi lu sempat kepikiran buat nempelin foto lu nggak di billboard, Sa? Udah pernah kan pas gue kawin. Oh ya Mas. Udah pernah. Nempelin di billboard tuh foto kawin. Apa namanya, kalau dari masalah advertising ini memang dari keluarga dan akhirnya lu memilih konsen di IO juga. Tapi kalau secara pilihan nih antara advertising dan IO, ini mana yang bakal lu gedein bisnisnya? Sebisa mungkin dua-duanya sih. Gimana ya? Itu sama aja kayak nanya, lu punya 2 anak nih. Lu nanya lu lebih sayang anak yang pertama, anak kedua kayak gitu.
Lebih dua-duanya sih Pak. Dua-duanya Karena mungkin sebisa itu juga dibesarin. itu juga ini ya apa namanya bergandengan lah ya. Dua-duanya pun bergandengan ya. Iya, soalnya dua-duanya nempel juga, saling support. Dan dua-duanya menyangkut hidup orang banyak gitu. Jadi gua nggak bisa prioritasin satu. Kalau gua prioritasin satu, gua melupakan orang-orang yang lain dong gitu. Event lu butuh diiklankan gitu kan. Iklan advertising lu butuh event juga gitu. Supaya ada crossingnya tuh enak gitu kan. Akhirnya lu memutuskan untuk bisa berjalan dua-duanya dengan seirama gitu lah ya. Iya. Soalnya saling membutuhkan sih Pak. Kayak di event kan ada sponsor. Nah akhirnya sponsor itu jadi leads di perusahaan gue yang satu lagi gitu. Oh jadi klien. iya benar. Jadi tarik-tarikan doang gitu Pak. Lu sponsorin event gue ya? Iya Pak, nih di belakang event nih saya pun punya asing. Coba tahu pasang-pasang billboard gitu ya. Sambil menyelam minum gitu. Minum tuak. Oke. Nah, sampai sejauh ini lu dapat impact apa sih dari event-event lu sendiri gini? Sampai sejauh ini. Impact yang lu rasain. Yang paling berharga sih gue banyak temen sih Pak akhirnya. Bener sih. Paling penting tuh sekarang di bisnis tuh channel sih Pak. Channel terus kawan itu pasti sih. Kan kata orang juga lebih baik punya gimana sih kata-katanya? Yang tentang apa ini? Lebih baik kawan dan musuh gitu. Oh, lebih baik punya satu kawan lebih baik punya 1.000 kawan. Gimana sih? Pokoknya satu musuh dan 1.000 kawan. Gue bingung. Tapi lo ngerti intinya kan? Iya, gue ngerti intinya. Cuman lupa susunan kalimatnya. Lebih baik punya 1.000 kawan daripada satu musuh gitu kan sih? Ya gitu benar. Oh gimana ya? Pokoknya intinya jangan punya musuh gitu ya. Iya. Selama kita punya kawan ya pasti kita lebih gampang melakukan semuanya. Oke, the power of 4.0 ya, Ordal ya. Harus Ordal ya. Tapi memang sih impact yang paling kerasa adalah banyak teman, banyak koneksi, banyak relasi, banyak rezeki gitu ya. Nah, itu Pak yang penting. Silaturahmi. Nah, itu gue mau ngomong itu silaturahmi. Ini kan salah satu cara mempererat silaturahmi kan melalui podcast ini gitu Pak. Iya benar. Bisa ketemu kan gimana caranya kita bisa ngobrol gitu. Makasih ya Daru. Kali nanti Bapak bisa jadi MC di event saya nih Pak. Amin ya Allah amin. Gua sih cuma ngaminin doang. Saya JSD siap Pak, Melodi Alam siap. Apa aja lah Pak, saya mah ready. Mau diturunin di lapangan juga saya mah siap Pak, siap. Gitu Pak. Tapi ini selama lu berjalan di event kreator, ini ada harapan terbesar lu apa sih kalau untuk dalam masalah pekerjaan lu sebagai seorang event kreator saat? Apakah lu ingin memajukan harapan? Ingin bermanfaat buat banyak orang sih. Kayak di JSD itu gue belajar di sini tuh kita ketemu banyak orang. Nah akhirnya yang tadi gue cerita akhirnya satu sama lainnya saling berkolaborasi, diskusi, menghasilkan satu ide kreatif yang lainnya gitu dari satu event ini aja. Nah gue berharapnya nanti di event gue selanjutnya ya gue bisa mempertemukan banyak orang sih akhirnya Pak, antara A dan B, C dan D gitu, dan saling bermanfaat satu sama lainnya. Kayak di JSD itu siapa ya, misalkan boleh dibuka nggak ya? Boleh, coba Pak, gak apa-apa, jangan ada rahasia di antara kita lah gitu. Di sini tuh ya intinya banyak orang ketemu deh akhirnya, pada akhirnya gitu. Dan udah yang tadinya sesimpel tadinya tuh kita dianggap sebelah mata gitu. Gua yang orang Bogor, yang menurut orang Jakarta orang terpencil gitu. Dianggap sebelah mata. Akhirnya alhamdulillah sekarang diterima dan kita
akhirnya malah join collabs bareng sama mereka gitu. Oke. Nah, pada awalnya emang perspektifnya ya lu bukan orang sini gitu, tapi akhirnya sekarang semua terbuka dan jadi culture lagi, collaboration culture. Sekarang hampir semuanya berkolaborasi satu sama lain ya kan, udah nggak ada sekat lagi. Dan itu yang gue pengenin gitu sih, udah nggak ada lu orang Bogor, lu orang Jakarta, lu orang Bandung, udah nggak ada kayak gitu lagi, gitu Pak. Jadi kalau misalkan sekarang kalau ngomongin Jakarta sama Bogor nih, lu kan juga berarti orang yang tumbuh besar di Bogor. Ada nggak sih apa harapan lu terhadap kota lu sendiri supaya let's say ekosistemnya sama kayak Jakarta gitu? Lu sebagai seorang event kreator gitu, karena kan Bogor tuh kayak kehilangan identitas. Bogor tuh punya event apa sih gitu? Event lari doang kah gitu kan? Event larinya Kang Bima gitu. Ya, Bogor Half Marathon gitu-gitu. Gimana ya? Menurut gua orang Jakarta, jadi gini Pak, gua pernah kerjasama sama BPJSTK. Jadi BPJSTK di situ gua dapat ilmu sih. Menurut mereka, kita itu lagi dalam tahap bonus demografik Indonesia tuh. Bonus demografik adalah di saat orang muda lebih banyak daripada orang tua. Oke. Itu. Kalau Jepang kan sebaliknya, di Jepang itu lebih banyak orang tua daripada orang muda. Nah kita itu sekarang itu milenial tuh lebih banyak nih daripada orang-orang tua. That's why 2030 atau 2000 berapa gitu nanti Indonesia itu ngejar Indonesia emas di saat orang muda ini udah pada jadi nih. Oh oke. Gitu. Jadi sekarang tuh kondisinya gitu. Nah di Jakarta itu orang muda itu udah pada jadi gitu Pak. Kayak staf khususnya gubernur atau orang-orang pemerintahan itu banyak orang muda yang melek mengenai industri kreatif dan lain-lain. Sedangkan di Bogor, kalau gue lihat ini secara pribadi ya Pak, itu masih konservatif Pak. Oke. Terlalu apa ya? Terlalu takut akan sesuatu hal yang baru. Jadi gue pernah mengajukan Melodi Alam untuk bikin di Kebun Raya, targetnya 20.000 orang. Oke. Itu ditolak pas sehabis-habisnya karena sudut pandangnya masih konservatif, ngelihat bahwa wah nanti malam-malam berisik dong. Ya gimana konser musik gitu harus diem-diem gimana? Namanya konser musik karena masih konservatif, kayak gue nggak menyudutkan satu pihak, tapi ya harusnya lebih ini aja sih, lebih terbuka lagi, karena kita harus berkembang gitu Pak, nggak bisa di situ jalan di situ aja. Nah kurangnya di Bogor tuh itu sih menurut gue, kurang support dari pemerintah mungkin, atau orang udah terlalu nyaman di Jakarta gitu. Kalau gue sih pengen banget Pak bikin event di Bogor, pengen ngasih legacy, cuman kan harus reasonable juga buat sponsor gue atau lain-lainnya. Nah saat gue bikin event yang reasonable, ternyata susah buat disupport gitu. Oh iya benar juga sih ya. Jadi kalau ngelihat dari hal itu sebenarnya, lu ada nggak sih tips and trick gitu kalau buat menjadi event creator? Let's say mungkin khususnya di Bogor, umumnya untuk seluruh alam semesta. Gitu. Ya kalau bisa Kang Bima coba. Dia jajarannya ya anak-anak muda juga gitu. Jangan lari mulu Kang gitu ya, pegel. Lari mulu. Ya harusnya lebih melek sih. Jangan apa ya? Jangan ya berani buat berkembang, berani buat mencoba sesuatu hal yang baru, itu nggak ada salahnya juga untuk mencoba sesuatu hal yang baru kayak gitu. Dan orang Bogor juga jangan lupa sama tanahnya gitu, jangan nyari mentang-mentang nyari duitnya di kota lain terus fokusnya ke kota lain gitu. Kita pengen banget Pak ngasih legacy buat di Bogor, cuman ya banyak kendalanya juga, nggak semudah itu gitu. Untuk menjelaskannya. Mungkin emang susah atau emang mungkin kita belum di jalur yang tepat kali itu. Insya Allah nanti kalau ada jalur yang tepat mungkin harusnya lebih lancar. Kita pengen banget Pak kayak lu di Jazz Prambanan ada legasinya gitu, ada Jazz Prambanan, ada terus mana lagi sih yang di Sumatera di mana? Apalagi ini apa namanya? Yang di Dieng tuh Dieng. Nah Dieng. Nah gue
pingin banget bikin gitu yang benar-benar ada apa ya, ada ikonnya gitu. Bogor tuh Ada punya ikon. musik loh gitu yang beda, cuman susah juga gitu, nggak semudah itu. Iya sih, benar juga sih. Bener sih apa yang kata lu, konservatifnya masih ini banget ya, masih apa? Masih Masih kental. masih ukak lah gitu. Ukak, Masih iya. ukak. Terlalu Iya ukak. nggak sih. Jadi pada mentalnya ya nggak jauh ke Jakarta pasti orang-orang Bogor, Jakarta dekat. Iya. Tapi banyak juga kan perusahaan-perusahaan kreatif besar di Jakarta itu ya ownernya orang Bogor. Benar, banyak banget. Nah, kalau gue Ya, sebutin pada kaget semua orang, itu orang Bogor. Iya, benar. Ada kaget semua. Apalagi kalau dibilang Jakarta Sneaker Day, yang punyanya orang Bogor gitu. Padahal dari konsep itu udah Jakarta gitu kan ya. itu sempat kita jauhin sih Pak, image Bogor dan Jakarta. Cuman sekarang ya alhamdulillah udah diterima, jadi aman. Jadi sudah melebur ya Pak ya, sudah Udah lebih melebur. melebur gitu. Nah, kalau gua menarik sebuah kesimpulan dari obrolan kita malam hari ini, berarti intinya adalah apa yang setiap lu mau lakuin itu harus mungkin berdasarkan passion lu gitu. Ya, Pak. Karena gua lihat dari dari percakapan kita nih, semua yang memang lu lakukan adalah berdasarkan passion, dimulai dari musik, dimulai dari bisnis proper pertama lu di cafe gitu kan. Sekarang juga menjalankan JSD. Jadi memang passion itu yang mendasari lo untuk bisa melakukan sesuatu akhirnya menjadi something. Seperti itu kah? Bener ya? Betul. Nah, berarti kalau untuk dari lu sendiri ada nggak sih statement lo sebagai seorang asa untuk memberikan insight kepada orang-orang? Gimana caranya lo untuk mengembangkan passion lo, menjalankan passion lo yang ada gitu, atau mengembangkan bisnis lo sendiri gitu? Gimana Sa? Sebenarnya yang paling banyak orang ke hold atau menahan diri itu passion udah punya nih. Nah, oke. Passion udah punya. Yang bikin banyak orang nge-hold buat ngelaksanain passionnya itu pertama pasti apa sih sebutannya ya? Takut sih Pak. Takut gagal, takut apa, takut A, takut B, takut C, takut D, dan takut lain-lainnya. Padahal ya yang gue pelajarin dalam hidup gue, selama lu punya passion itu, punya target, itu nanti jalannya bakal ada sendiri Pak. Dulu gue umur berapa ya waktu gue bikin Huli? 2012 ya? 2012 tuh umur berapa ya? 2002. Lu umur berapa 2012? 23 deh ya, 23-an. Umur 23, gue bikin bar di Bogor yang di Bogor yang masyarakatnya masih awam mengenai alkohol. Kalau di Jakarta alkohol udah biasa ya. Ini gue umur 23 tahun bikin bar di Bogor. Tapi ada aja jalannya Pak. Nggak kepikiran. Gue juga nggak mikirin gimana caranya anjing gue bikin bar. Ya tapi ada aja jalannya. Jadi yang poin pertama yang paling penting aja, selain lu punya passion, lu nggak boleh takut sih, lu jalanin dulu aja gitu Pak. Orang tuh biasanya ke hold masalah duit, masalah apa. Sebenarnya lu meniti, kan kecil-kecil menjadi bukit ya Pak katanya juga. Ya asal berani ya nanti ya pasti insya Allah ada jalannya sih Pak. Oke, Tapi luar biasa tapi sekali. bukan berarti gua memotivasi harus bikin bar atau alkohol ya Pak. Lebih positif lah. Lebih positif dikit, kopi nggak apa-apa lah Pak. Jangan alkohol banget. Nah, nanti dosanya gua dapet juga nanti. Ya agak positif, bukan bikin tempat pijat gitu, jangan Pak. Jangan. Positifan lagi. Ada kayak passion orang untuk membuat pijat anjir. Ada. Gitu. Jadi jangan nargetin duit dulu sih Pak. Kalau nargetin duit di awal lu pusing kemudian sih. Yang targetin hal yang apa ya? Hal yang positif sih. Hal yang bisa bikin lo happy gitu. Tapi bukan harus duit nanti. Kalau insya Allah kalau lu udah fokusnya kebaikan gitu, hal-hal positif, ya duit nanti ngikutin. Kayak gitu. Ini nih yang asik nih. Jadi kalau kata Asa intinya adalah just do it, jangan dulu mikirin duit gitu ya. Wih, asik juga tuh. Do it.
Do it pokoknya lakuin aja dulu ketika lo punya passion, jangan takut, gaskeun lah gitu ya saya. Gaskeun lah. Gaskeun. Jalan mah ada, pasti aneh sih, tapi selalu ada jalan tiba-tiba. Apalah, ada kok. Di pertengahan kerikil mah pasti ada aja ya. Iya, kerikil itu yang seru. Nah, belajarnya kan di situ. Nah, jadi tahu itu nanti dia. nextnya itu ngelewatin kerikilnya tahu kayak gimana gitu. Udah siapin sepatu gitu kan ya. Iya. Nah, untuk JSD 2020 nih kira-kira apa namanya? Sudah kepikir nemu bulan atau gimana nih? Kayaknya kemungkinan di atas bulan Juni sih, Pak. JS bulan Juni, oke. Juli ke atas. Cuman yang pasti nggak kayak kita gimana caranya nggak ngelewatin 2020. Tetap untuk di 2020 ini ya. Soalnya kita sponsor udah punya, terus apa lagi? Sponsor, terus konsep, terus tenan udah daftar semua, udah beres, tinggal jalan doang, tinggal eksekusi. Hamin sebulan kemarin kita postpone tuh. Oke, Sa, makasih banget nih udah diganggu waktunya di apa namanya? Tren di rumah aja ini gitu kan. Malah saya seneng Pak, saya yang terima kasih banyak Pak, udah diajak ngobrol. Kalau enggak saya bengong-bengong aja sendiri Pak. Iya. Kalau mau besok lagi Pak. Iya boleh Pak. Besok mah kita gibah aja Pak. Besok gibah aja. Boleh. Dan pastinya buat teman-teman semua lo yang dengerin podcast Senin Lembur, jangan lupa buat dicek-cek lagi Senin Lemburnya seperti apa, dan lo jangan sampai banget menjadikan hari Senin adalah hari-hari yang sangat berat buat lo, walaupun karena pasti image-nya berat itu Senin itu dimulai setelah hari Minggu gitu. Habis lo rebahan, lo harus kembali bangkit dan lo berjalan di hari Senin. Padahal Senin itu adalah awal dari sebuah cerita. Catura Pasya episode 1 di podcast Senin Lembur. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat didengerin, dan pastinya jangan sampai ketinggalan karena kita akan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang sangat luar biasa di podcast Senin Lembur. Gesra Julio sign out. Bye.